Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihat, wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat, wa bitawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allahu ilayna shahidan wa mubashiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-kiram, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk sama-sama menikmati dari sekian nikmatnya yang begitu besar. Nikmat kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa dengan sebulan penuh. Maka itu adalah sebuah karunia dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi daripada itu, kita sama-sama pada semalam atau pada malam 1 Syawal yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 23 Mai 2020, kita diizinkan oleh Allah memiliki telinga bisa mendengarkan kumandangan takbir di tengah-tengah masjid kita, bisa mendengarkan kumandang takbir di sekeliling kita, dan lebih besar daripada itu, kita punya lidah diberikan taufik oleh Allah pada malam lebaran, pada malam 1 Syawal, kita diizinkan untuk menggemakkan takbir, untuk menggemakkan kalimat yang suci, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipilih daripada sekian juta, sekian miliar hamba-hambanya Allah, sekian miliar daripada umat-umat muslim. Kita dikehendaki dan dipilih oleh Allah untuk mampu mengucapkan kalimat takbir, untuk mampu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita memiliki saudara, kita memiliki orang tua, kita memiliki teman, memiliki kerabat, memiliki family, memiliki tetangga. Hampir rata-rata kita lihat di saat wabah corona ini, mereka mendahului kita. Bahkan banyak yang disibukkan untuk tidak menggemakan kalimat takbir, bahkan tidak dimuliakan sebagian daripada umat muslim untuk mereka melakukan ibadah salat Id berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, padahal kita mengetahui datang di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i atau Ibnu Majah
man qama lailatul idain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam daripada malam lebaran, yang dimaksud adalah malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Barang siapa yang menghidupkan malamnya muhtasiban, dengan ingin mencari pahala daripada Allah, dia menghidupkannya. Ada sebagian menghidupkan malam Idul Fitri 1 malam penuh, ada yang hanya menghidupkan malamnya dengan mengambil mayoritas waktunya untuk beribadah kepada Allah, dan hanya yang menghidupkan malam Jumat hanya dengan solat Isya berjamaah dan dengan solat subuh berjamaah. Akan tetapi orang-orang yang telah menghidupkan malam Lailatul Idul Fitri dan malam Idul Adha, barang siapa yang menghidupkan kedua malam ini dengan ingin meraih pahala daripada Allah, maka akan Allah hidupkan hatinya di saat hati-hati pada saat itu mati, hati-hati pada saat itu tidak bergerak, hati-hati pada saat itu redup, tidak mengumandangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan hati yang hidup, sebagaimana di dalam riwayat dikatakan syarahnya oleh Fakar, seorang ulama dari kota Mesir, beliau senantiasa mengatakan makna daripada hati yang hidup adalah wa makna adamil maut al-galab adamu tahayyurihi indan naza'. Yang dimaksud hati yang hidup, dia tidak akan pusing, dia tidak akan gelisah ketika yang namanya ajal datang ke tengah-tengah dia, dan dia akan dikuatkan ucapannya ketika malaikat mungkar nakir menanyakan kepada dirinya ketika dia di dalam alam barzakh atau di dalam alam kubur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini bukan hanya tentang keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Id dengan mengumandangkan takbir, tapi lebih dalam daripada itu, Al-Quran telah mengajarkan kepada kita, yang mana Al-Quran adalah panduan kehidupan bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, makna takbir itu menjadi 3 bagian yang kita sebagai seorang muslim wajib mengetahuinya, bahkan wajib mempelajarinya. Yang pelajaran tentang 3 makna takbir yang kita kumandangkan setiap tahunnya pada malam lebaran, atau ketika kita senantiasa kumandangkannya sebelum berangkat menuju masjid untuk melaksanakan salat Id, kita wajib mempelajarinya bukan hanya sebatas ketika sedang khutbah Id ini dilangsungkan, akan tetapi kita galih terus di dalam setiap pelajaran-pelajaran yang diadakan di sekeliling kita, entah di tengah rumah kita yang dia berjudul tablik akbar, entah di tengah masjid yang itu rutinitas menjadi kajian di tengah-tengah kampung kita dan di Masjid Al-Maqam ini. Akan tetapi saya ingin menyampaikan singkat tentang bagaimana bagian takbir yang diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Makna takbir yang pertama, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menjelaskan dahulu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan. Yang dimaksud dengan bilangan entah 29 atau 30 daripada bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah selesai puasa daripada 29 hari atau 30 hari, kalau engkau sudah menyempurnakan puasamu, maka bertakbirlah atas hidayah yang sangat banyak diberikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan fungsi daripada takbir hanya semata-mata kita mengagungkan atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna hidayah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali kepada makna takbir yang 3 bagian tadi. Yang pertama, yang dimaksud dengan hidayah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Itulah Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mana Al-Quran kitab samawi yang diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang tidak boleh kita ragukan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jangankan umat Islam yang percaya kepada Allah, banyak daripada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, mereka masuk Islam berkat mereka melihat Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran, kitab itu tidak ada keraguan sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa petunjuknya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah dan dia bertitel takwa, bahkan takwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendali yang akan diberikan bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kita senantiasa setelah mengetahui bahwasannya bagi orang yang berpuasa secara iman kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang akan diberi mendali takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna hudan yang kita diperintahkan untuk bertakbir pada malam Lailatul Id? Yaitu untuk kita senantiasa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Yu'minuna bil ghaib. Kita lebih yakin, lebih percaya segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita mengalami pandemi atau COVID-19 adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyimpan di dalamnya hikmah yang begitu besar, hikmah yang begitu agung. Akan tetapi hikmah tersebut hanya bisa dipetik oleh orang-orang yang mau belajar, oleh orang-orang yang senantiasa menekunkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hudan yang kedua daripada makna hudan adalah yuqimuna shalah. Mereka senantiasa selalu mendirikan salat. Sebagaimana kita di dalam madrasah Ramadan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperindah, mempercantik, menyempurnakan puasa kita dengan kita selalu melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Kita diminta oleh Allah untuk lebih meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat salat dengan tak marbutah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuqimuna shalah, pakai tak marbutah, bukan pakai tak maftuha sebagaimana dalam ayat yang lain hafizu ala salawat, pakai tak maftuha. Lalu apa maksud daripada tak marbutah di dalam ayat ini? Sebagian ulama mengatakan Allah menggunakan tak marbutah di dalam kalimat salat di ayat Al-Baqarah. Yang pertama adalah bahwasannya Allah mengatakan hadhihi shalah ghaira mahdudah. Ini bukan hanya salat fardu, tapi kita diminta untuk mendirikan salat selain fardu juga, termasuk sunnah-sunnahnya. Bukankah di dalam madrasah Ramadan kita diajarkan oleh Allah, bahkan kita merasa jangankan meninggalkan salat 5 waktu, sebagian dari umat muslimin meninggalkan salat tarawih hatinya sudah mulai tidak tenang, padahal salat tarawih adalah salat yang sunnah. Berapa banyak umat muslimin kadang dia tidurnya tidak nyenyak, bahkan terbangun di malam hari. Kenapa? Karena dia sadar dia belum melakukan salat tarawih. Padahal itu ibadah sunnah, adalah salat sunnah. Tapi bagaimana orang yang terdidik di dalam bulan suci Ramadan dengan taufik yang diberikan oleh Allah, dia bisa dalam keadaan khawatir meninggalkan salat tarawih. Maka dari itu madrasah Ramadan meminta kita pasca daripada Ramadan kita tidak pernah meninggalkan salat, kita tidak kemudian melemahkan diri kita meninggalkan salat-salat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna hudan dari kalimat takbir yang pertama, Allah meminta kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ritual-ritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan atau di dalam madrasah Ramadan. Maka hadirin wal hadirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai kata saat ini kita yang sudah umurnya 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, harusnya kita senantiasa bertafakur sejenak. Di dalam bulan suci Ramadan kita melihat banyak anak-anak kecil yang dia umurnya jauh daripada diri kita. Ada yang umurnya baru 6 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan kurang daripada 10 tahun.
kita melihat mereka walaupun dalam keadaan main-main, dia sudah menunggu waktu sholat untuk senantiasa menunggu imam mengumandangkan sholatnya. Itu umurnya baru kecil. Bagaimana dengan kita yang sudah besar, yang sudah senantiasa menunggu ajal kita dipanggil oleh Allah? Bagaimana dan kapan lagi untuk kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita tahu bahwasannya takbir kita, Ramadan kita diterima oleh Allah pasca Idul Fitri atau pasca Ramadan, akan meningkat ritual kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ritual daripada salat atau membaca Al-Qur'annya atau kita berbaginya, dan bahkan kita dianjurkan pada malam Lailatul Id, dan bahkan yang bagusnya sebelum berangkat salat Id kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi kalau kita tidak setelah bulan Ramadan melakukan kebaikan demi kebaikan ini, ada yang salah di dalam diri kita, ada yang kurang pas di dalam diri kita. Bukankah Nabi SAW pun pernah bersabda, rubba sa'imin, berapa banyak daripada orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, bukan yang dia dapatkan daripada puasanya, illal ju' wal atas, hanya kelaparan dan hanya rasa haus yang dia alami. Dia tidak mendapatkan keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan dia tidak lebih dekat kepada Allah. Ma'asyiral hadirin, singkat cerita, renungkan diri kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memilih kita untuk tidak cepat dipanggil oleh Allah, melainkan Allah ingin kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hudan yang pertama. Makna hudan yang kedua, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Allahu akbar walillahil hamd. Makna hudan yang kedua Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita yang jujur, cerita yang benar, cerita yang tidak ada keraguan di dalamnya. Cerita apa itu ya Allah? Mereka para pemuda Ashabul Kahfi amanu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat amanu. Lalu Habib, apakah kami termasuk orang-orang yang beriman? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sebagian besar daripada kita untuk melakukan ibadah puasa. Karena Allah memulai ibadah puasa ayatnya dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita sudah termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Lalu apa keutamaannya? Anak-anak atau orang-orang muda yang ditambahkan imannya oleh Allah, yang diberikan atau mereka meraih iman dengan Allah, wazidnahum huda, kami tambahkan huda, petunjuk, sesuai dengan ayat yang pertama tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu apa arti hudan di dalam surat Kahfi ini Habib? Teruskan ayatnya, warabatna ala kulubihim, kami kuatkan hati mereka dengan apa? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan makna hudan yang di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, Allah kuatkan hatinya dengan bersabar kepada Allah. Pada saat itu mereka pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ingin didiskusi atau ingin dievakuasi oleh Daiqonus, oleh raja yang zalim, oleh raja yang jahat, oleh raja yang senantiasa ingin selalu membuat kezaliman kepada rakyat-rakyatnya. Tapi Allah ikatkan kekuatan di dalam hati anak Ashabul Kahfi. Maka dari itu kita dapat pelajaran pada hari Idul Fitri ini bahwasanya takbir yang dari malam sampai tadi sebelum salat Id kita kumandangkan. Bagaimana kita tahu bahwasanya takbir dan puasa kita diterima oleh Allah? Andai kata hubungan kita sesama manusia baik, andai kata hubungan kita, solidaritas kita baik, bahkan kita senantiasa belajar dari ayat ini bagaimana membangun negeri kita, bagaimana cara kita memperjuangkan negeri kita dengan meningkatkan rasa sabar satu sama lain. Bukankah di dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan sabar untuk tidak makan barang yang halal? Anggur, semangka, jengkol, tempe, apa-apa makanan yang kita makan sebelumnya halal. Tapi di dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan sabar untuk tidak bisa menakan yang halal. Maka pasca Ramadan mengajarkan kita untuk sabar meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kalau sampai puasa saja kita sabar meninggalkan perkara yang halal,
Kenapa setelah lebaran kita tidak sabar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rabatna ala qulubihim idh qamu, tatkala mereka berdiri ashabul kahfi, faqalu nad'u rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u ilahan. Yang kedua, arti daripada surat Kahfi tadi, bagaimana kita menanamkan kejujuran di dalam diri kita. Jujur, jangan sampai kita dustai tetangga kita, jangan sampai kita dustai orang tua kita, jangan sampai kita dustai teman kita. Jadilah seorang muslim yang baik, jadilah seorang muslim yang jujur. Islam tidak pernah memaksa diri kita untuk menjadi alim ulama, untuk kita menjadi seperti kiai fulan, untuk kita menjadi ulama fulan, tidak. Tapi Islam mengajarkan tentang selalu jujur. Tatkala ashabul kahfi diminta untuk mengakui Tuhan selain Tuhan langit dan bumi, dia jujur, kami tidak akan pernah mengajak orang lain untuk menuju Tuhan kecuali Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Artinya apa? Kita diajarkan menjadi warga negara yang baik, warga negara yang senantiasa mengumandangkan takbir dengan yang kita aplikasikan kejujuran di dalam diri kita. Kita jujur. Andai kata Allah pilih kita menjadi seorang pembisnis, jadilah pembisnis yang jujur. Andai kata kita menjadi seorang pedagang yang cuman kaki lima, jadilah pedagang yang jujur. Andai kata kita menjadi seorang ustadz, jadilah ustadz yang jujur. Andai kata kita menjadi seorang yang duduk di tengah kelas, jadilah anak yang jujur, untuk tidak pernah mencontek ulangannya, untuk tidak pernah membohongi guru-gurunya. Kalau kita menjadi seorang anak, jujurlah kepada kedua orang tua kita. Kita diajarkan untuk berbangsa yang baik. Bukan kita mengetahui bahwasannya negara kita Indonesia hari ini bisa senantiasa merdeka berkat dulu para pejuang kita yang diketuai oleh Bung Tomo. Dia membuka kenegaraan Indonesia dengan kumandangan takbir. Bahkan salah satu rumah daripada seorang alim atau seorang yang baik dari keturunan Yaman, dia senantiasa dengan kumandangan takbirnya mengikhlaskan rumahnya untuk menjadi proklamasi, dibuka oleh senantiasa presiden kita dan Bung Hatta pada saat itu. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita senantiasa jadikan takbir yang kita kumandangkan dari semalam mengajarkan arti kejujuran kita kepada Allah, mengajarkan arti kejujuran kita untuk menjalin hubungan yang baik sesama tetangga kita, khususnya tetangga kita yang ada di sekeliling kota Cibabat ini. Andai kata kita betul-betul jujur kepada Allah, jujur kepada tetangga kita, jujur dalam artian tidak menggunjing dia juga di belakangnya atau tidak mengomentarinya di belakangnya, maka kita akan betul-betul mendapatkan makna takwa atau makna hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga sangat ringkas, yaitu Allah tadi jelaskan di dalam ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kita senantiasa bertakbir atas hidayah yang diberikan banyak oleh Allah. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah, tapi pasca Idul Fitri kita diajarkan syukur. Bagaimana mata kita untuk tidak melihat lagi perkara yang haram, bagaimana lidah kita yang di dalam bulan suci Ramadan diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah untuk tidak berkata yang buruk. Maka pasca daripada Ramadan kita jaga lisan kita, syukuri lisan kita yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat, kesimpulannya, bagaimana cara kita menerapkan Al-Quran di dalam keseharian kita. Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca, bukan hanya sebatas dihafal dan dipahami, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan diri kita untuk memahami Al-Quran dan menjadikan Al-Quran aplikasi keseharian kita di dalam kehidupan kita bernegara Indonesia atau kebangsaan Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام وأتبعوا رمضان بالصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام دهر وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد Ma'asyiral hadirin wal hadirat, maka ambil bagi dari kita kesimpulan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib daripada Eid, laisal Eid liman labisal jadid, bukan daripada lebaran adalah pakaian baru yang kita gunakan atau mobil baru atau kendaraan yang baru yang kita pakai, tapi yang dikategorikan lebaran ketika keimanan kita bertambah kepada Allah dan kita meninggalkan kemaksiatan, hari itu adalah lebaran bagi diri kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardillahumma anil khulafai rashidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sair sahabati salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعيده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل مودة شيبتمتنا وبذل الخير الناس دعبنا. اللهم عدم السعادة على وطننا إندونيسيا وشر البحجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا والتب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح أمة سيدنا محمد في يماننا وفي فلسطين وفي سوريا وفي بلدان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والهمة والجذب والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمهن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والجهل والبلاء القرنا وارفع عنا هذه الوباء القرنا ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.